Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan 9.919 bakal calon legislatif DPR RI untuk pemilu 2024 yang memenuhi syarat daftar calon sementara atau DCS sejak Jumat, 18 Agustus 2023. Daftar caleg sementara DPR RI 2024 diumumkan kepada masyarakat luas mulai tanggal 19 hingga 23 Agustus 2023. Sehingga warga negara Indonesia yang berkepentingan dapat mengetahui nama-nama bakal calon yang masuk dalam DCS DPR RI Pemilu 2024. Cara cek daftar caleg sementara untuk Pemilu 2024 dapat melalui laman resmi KPU, https://infopemilu.kpu.go.id/. Selain itu, daftar caleg sementara dapat dicek melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, Kota. DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif yang memiliki peran penting untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD RI. DPR sebagai lembaga legislatif terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Secara spesifik, DPR RI sebagaimana dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tak heran, gaji anggota dekan cukup tinggi, sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi anggota DPR. Besarnya penghasilan anggota dewan tersebut pernah disebutkan oleh Krisdayanti yang videonya viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Banteng_PBG, dengan menulis status, "Kaget banget Dinda Krisdayanti belak-belakan soal gaji anggota DPR RI tapi jujur aku bangga, walaupun kita tahu jujur itu tidak baik buat yang terusik wajah dengan air mata bahagia." Berikut unggahan videonya. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok. Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior-senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Gitu. Anggaran itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh nggak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, saya rasa iya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota tuh memang dibutuhkan. Iya. Ya setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat kita seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, ya kehadiran kita harus ada di masyarakat. Besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya sudah dijelaskan pada Surat Edaran Sekjen DPR RI No. Q. 009414 DPR RI 12/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S. 520 MK. 02/2015. Gaji pokok anggota DPR juga diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000. Pasal 1 menjelaskan, besaran gaji pokok Ketua DPR sejumlah Rp5.040.000, gaji pokok Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000 dan gaji pokok anggota DPR sebesar Rp4.200.000. Tak hanya gaji pokok, anggota Dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya.
Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar. Tunjangan itu juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Adapun tunjangan yang didapat meliputi uang sidang paket sebesar Rp2 juta, asisten anggota Rp2.250.000, tunjangan beras sebesar Rp30.090 per jiwa setiap bulan, tunjangan PPh Rp2.699.813, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok untuk anggota DPR, Rp420.000 per bulan. Anggota DPR merangkap wakil ketua Rp462.000 per bulan. Anggota DPR merangkap ketua Rp504.000 per bulan. Tunjangan untuk 2 anak sebesar 2% dari gaji pokok anggota DPR RI untuk anggota DPR Rp168.000 per bulan. Anggota DPR merangkap wakil ketua Rp184.000 per bulan. Anggota DPR merangkap ketua Rp201.600 per bulan. Tunjangan jabatan anggota DPR RI. Tunjangan jabatan anggota DPR Rp9.700.000 per bulan. Tunjangan jabatan anggota DPR merangkap wakil ketua Rp15.600.000 per bulan. Tunjangan jabatan anggota DPR merangkap ketua Rp18.900.000 per bulan. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI. Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan. Tunjangan kehormatan anggota DPR merangkap wakil ketua Rp6.450.000 per bulan. Tunjangan kehormatan anggota DPR merangkap ketua Rp6.690.000 per bulan. Tunjangan komunikasi anggota DPR RI. Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan. Tunjangan komunikasi anggota DPR merangkap wakil ketua Rp16.009.000 per bulan. Tunjangan komunikasi anggota DPR merangkap ketua Rp16.468.000 per bulan. Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000. Biaya perjalanan harian. Uang harian daerah tingkat 1 per hari Rp5 juta. Uang harian daerah tingkat 2 per hari Rp4 juta. Uang representasi daerah tingkat 1 per hari Rp4 juta. Uang representasi daerah tingkat 2 per hari Rp3 juta. DPR juga mendapatkan fasilitas seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan rumah, uang pensiun, dan tunjangan beras pensiunan. Berikut rincian fasilitas yang didapatkan anggota DPR. Fasilitas rumah jabatan, RJ, Kalibata, Jakarta Selatan, per tahun, sebesar Rp3 juta. Fasilitas RJ Ulujami Jakarta Barat, per tahun, sebesar Rp5 juta. Tunjangan beras pensiunan sebesar Rp30.900 per bulan. Uang pensiun sebesar 60% dari gaji pokok. Ketua DPR sebesar Rp3.024.000. Wakil Ketua DPR sebesar Rp2.772.000. Anggota DPR sebesar Rp2.520.000. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.